belajar micin sebenarnya step paling benar untuk belajar ke FPV, belajar presisi, belajar recovery gitu. Sebenarnya dari micin. Jadi ketika teman-teman ada mulai dari terjangkit ke 2,5, coba beli lagi Mixo X65 gitu untuk belajar presisi dari terbang, karena kuatif mental sih dari micin sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang ada salah sekarang teman-teman langsung mulai dari Avatar atau langsung ke 2,5 gitu. Nah itu gagangnya lumayan kalau fresh gitu kan. Nah kalau paling enak adalah memang di 65 dan 75, jadi kita bisa belajar di mana aja, bisa terbang. Oke, jadi kalau di racing itu karena kalau saya kan awalnya itu nggak kayak Om Batok. Saya mulainya awalnya itu dari simulator main 1 tahun. Sudah gitu langsung ke 5 in memang. Dan untuk meminimalisir damage-nya itu kita harus latihan dengan sempurna, bukan sering-sering latihan, tapi kita memanfaatkan waktu kita latihan itu dengan sempurna. Jadi mungkin bisa dengan cara kita fokus dengan satu gate dulu, gimana caranya sih kita ngelewat gate, dan kita bisa siap-siap untuk ke gate berikutnya gitu, ke gate 2, gate 3 gitu. Jadi kita harus look ahead kalau kata orang sana mah gitu ya. Dan juga apa ya, untuk latihan presisi sih sebetulnya kalau racing memang dituntut harus presisi, mau nggak mau itu mah semakin sering latihan juga pasti semakin presisi nanti. Racing itu cara latihan yang paling efektif karena kita dituntut untuk ikut track, ikut track, ya sama micin pun begitu kan, dengan gate dan lain-lain, dan dituntut untuk ngelewatin itu gitu. Itu kan harus dituntut paksa untuk presisi gitu. Disiplin ya. Iya, disiplin untuk ngelewatin gate gitu. Kita kalau misalnya kelewat gate-nya harus balik lagi gitu. Kalau misalnya sekarang saya main terbang di sini di lapangan terbuka, ada pohon-pohon, terus saya cuma pusing aja. Saya belajar belok kiri, taunya nggak dapet. Ya udah nanti di depan aja. Excuse-nya kayak gitu kan. Sering kayak gitu, kita mau belajar speed. Taunya encang-encangnya nggak dapet. Nanti lagi lah. Ternyata nantinya lupa gitu. Jadi kayak bikin excuse sendiri nantinya kalau misalnya latihan di lapangan terbuka kayak gitu. Jadi yang terakhir kejadian-kejadian yang sebenarnya miskomunikasi sama si panitia lah. Panitia misalnya ketika mau ada efek di panggung, panitia bilang konfeti keluar, siap-siap. Gua udah terbang, udah dekat masuk ke stage, ternyata yang keluar bukan konfeti tapi streamline tuh yang kayak konfeti panjang-panjang. Nah itu udah musuhnya drone, udah pasti langsung terguling di situ depan panggung, jatuh. Cuman memang ada momen-momen yang kayak gitu yang sama panitia biasanya nggak sinkronisasi ya. Jadi kadang yang kayak ada juga ketika opening misalnya di situ ada direksi, ada apa, mencet alarm harusnya bunyi, konfeti keluar, konfeti nggak keluar. Ketika saya pulang konfeti baru keluar gitu. Jadi memang nggak ada ya. Tapi kalau kejadian kayak gitu sih ya ada sering-sering komunikasi harus clear ya. Sebenarnya udah komunikasi dengan operator, tapi memang ada miskomunikasi antara si operator dan si yang penyedia efeknya sebenarnya. Itu biasanya ada masalah-masalah di situ. Kalau di stage itu kita ngikutin lagunya sebenarnya, ngikut beat dari si performnya kayak gimana. Karena kadang-kadang kalau bandnya keras, bandnya kenceng beatnya, kita terbangnya pelan, nggak masuk. Atau kebalikannya, yang bandnya pelan atau penyanyi cewek yang merdu gitu, terus kita yang terlalu speednya terlalu bagus, terlalu tembus, nggak akan jadi bagus juga. Jadi kalau untuk flight sih sebenarnya kita belajar dari drone movement aja sih, sama kamera trick. Biasa kan ada yang dari zoom out, zoom in, zoom out gitu kayak gitu. Karena triknya itu sebenarnya hampir sama dengan kamera darat, cuma beda lokasi aja. Gitu. Pergerakannya hampir sama. Malah dengan drone kita bisa ngambil semua possible shoot dari kamera darat. Immediate kita bisa handle, kamera darat yang handheld kita bisa handle, kamera juga kita bisa handle semua dengan drone. Jadi kadang-kadang kalau ada anak drone terbang
yang lain gak usah kerja bisa sebenarnya ya. sebenarnya gitu, karena memang bisa handle semuanya gitu. Apalagi sekarang Bisa close up juga ya ke iya talent ya. udah bisa talent tanpa ngalangin penonton gitu. Karena belum sekarang udah kecil juga ya. Apalagi sekarang kita udah bisa streaming kan. Iya, banget ya. Kamera itu ibaratnya itu udah di luar kita belajar recovery, kita belajar throttle control, kita udah bukan belajar bulan lagi. Jadi ketika kerjaan syuting kayak gitu, misalnya nanti yang juga Om Jihad bisa cerita, kita udah nggak ngomongin teknik drone sebenarnya, kita udah ngomongin sinematografinya, itu apa yang mau kita tangkap, apa yang mau kita ambil, dan kita ada director kan, dia udah ada. Dia nggak akan ngasih tahu di samping kita terus tiap saat. Dia hanya minta di awal, gua butuh shoot seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gua nanti mau ada sambungan dari darat ke drone-nya jadi begini. Nah itu kita akan yang mikirin. Udah jadi DOP sebenarnya. DOP dalam bentuk drone pilot. Kalau saya pasti dimanfaatin untuk main simulator, Mas. Ya, karena di simulator juga kan kalau di racing itu ada namanya velocity drone kan. Itu akurasi fisikanya mungkin 85% lah daripada simulator-simulator lain untuk untuk simulasi racing gitu. Terus kalau misalnya Ranger sih alhamdulillah sampai sekarang belum pernah libur sebetulnya. Kecuali waktu itu dari Solo ya alhamdulillah ya. Dari Rangers ya. iya. Tepuk tangan dulu tuh buat Rangers. Apa itu Rangers? Apa tuh? Oh, coba kenalin dong Rangers. Jadi FPV Ranger itu sekumpulan anak-anak, sekumpulan bapak-bapak sama anak muda juga ada kan, yang senang sama racing sih gitu. Jadi kita apa ya kita udah terlanjur bahas aja di racing lah intinya gitu. Kita mau berkomitmen di dunia racing ini gitu. Ada yang udah jadi atlet, ada yang masih belajar gitu. Ada yang udah pensiun. Gitu. Sebetulnya kita hanya meneruskan saja dari para senior kami yang lama ya BFR kalau dulu kan. Ya. Oke, terima kasih Om Pebi dan Om Bardo. Dan ini ada hadiah buat teman-teman yang bisa jawab. Makanya tadi absen dulu ya. Om Pebi Kris, ada. Nah ini Om Pebi Kris, jadi belum kenal, ini ada Om Pebi Kris, ada Om Gilang Ramadan, mana? Acu, berdiri boleh. Nah ini Om Gilang. Jadi teman-teman yang mau balap-balapan ada Om Gilang juga. Nah ini adalah Abah atau Abah AB sebagai legend. Nah ini Om Asep yang punya landasan. Ya benar ATC-nya RC kayaknya beliau. Jadi kalau ada yang di saung sana.